Masih sama, tapi saya lebih ambil dari akar-akarnya ya. Kalau saya tuh gini, kita kan berbicara kita mau diamond hand nih, kita mau jadi holder lah ya. Jadi ini buat teman-teman semua yang di sini ya, ini, my opinion lah ya. Jadi gini, pertama sebelum kalian masuk ke cryptocurrency ya, pertama pastikan dulu nih ada 2 poin. Sebelum masuk ke kripto, kalian tentukan nih, kalian mau jadi scalper ya, mau jadi hitter ya, hit and run ya, atau kalian mau jadi, holder, ya kan? Itu dulu yang dipelajari sebelum masuk ya. Kalau seandainya kalian memilih jadi holder ya, ya kalian tahu dong ya, kalian harus, banyak belajar ya, dalam arti update news ya. Setelah kalian update news, kalian mengerti, "Oh ternyata kripto seperti ini." Ya silakan masuk. Setelah masuk kalian pilih aset ya, apapun aset yang kalian pilih, tapi recommended dari saya itu tetap di 20 besar market cap ya. Itu recommended dari saya nih, 20 besar dari market cap. Oke, setelah kalian masuk, contoh nih kalian pilih, Solana contoh ya. Oh saya mau nih Solana. Kalian Dior kembali, jangan beli dulu ya. Jadi pertama kalian tentukan holder atau jadi scalper. Contoh nih kalian mau jadi holder, kalian masuk ke sana, pilih koinnya. Oke Solana ya saya mau pilih. Pilih dari 20 besar market cap, kalian Dior semua tuh, apa sih teknologi dan lain-lain. Kalau itu kan gampang lah ya, semua kalian bisa Google. Nah setelah itu ya, kalian beli itu ya. Pertama, jangan lupa ya, step pertama itu kalian tentukan mau jadi scalper atau holder. Kedua, kalian masuk pilih pilih aset ya dan pelajari asetnya. Ketiga, kalian beli ya. Ketika dibeli teman-teman ya, saya sarankan di sini ya, supaya awet hold-nya ya, karena kita baru, jangan rakus atau jangan tamak ya. Ketika kalian masuk ya, dan saya sarankan sih bukan cuma satu aset ya, masuk ya let's say 3 aset ya, dibagi uangnya jangan terlalu banyak, itu dulu ya. Ya, karena di sini kita berbicara, instrumen kripto ya, yang notabene ya, hyper fluktuatif ya, bukan cuma fluktuatif ya. Ini hyper fluktuatif ya. Ketika kalian sudah masuk ya, dibagi 3 asetnya ya kan, otomatis kan kalian sudah Dior nih 3 aset yang kalian beli ya. Dan kembali lagi nih, yang dipakai uang dingin ya, karena biasanya ya, walaupun kalian sudah pakai 3 strategi ini teman-teman dan kalian sudah pakai, apa namanya, sudah bagi 3 ya uang yang kalian yang kalian beliin ya, masih ada, istilahnya gini ya, "Ah saya mau WD ah, butuh uang rokok nih," mau WD atau istri kan tiba-tiba suami suruh WD dan lain-lain ya. Itu karena nggak pakai uang dingin teman-teman ya, jadi jangan anggap sepele ya. Jadi kalau saya rasa kalau kalian pakai 4 step ini teman-teman ya, ini kita hold, bakal umur panjang ya. Dan yang terpenting adalah kalau kalian sudah bisa menjalankan 4 ini ya, saya ulangi lagi ya biar nggak lupa, siapa tahu ada teman-teman yang mau catat nih ya. Saya ulangi Kak Niki ya. Pertama, kalian tentukan mau jadi holder atau mau jadi scalper ya. Tapi di sesi kali ini kita bicara kalian pilih holder. Ketika kalian masuk ya, pilih jadi holder kan. Ketika kalian masuk ya, kalian, pilih aset ya, kalau bisa recommended saya 20 besar di, market cap ya. Ketiga, kalian beli ya, beli dan Dior ya, kalian cari tahu dulu info tentang yang akan kalian beli itu ya. Dan keempat tadi ya, tetap pakai uang dingin. Nah, faktor yang paling menentukan adalah yang kelima. Yang kelima ini teman-teman, setelah kalian beli ya, setelah kalian beli langsung kalian open sell ya. Kalian open sell di harga yang kalian inginkan ya. Ada yang karena gini ya, holder pun yang sudah di step kelima ini, masih terbagi 2 teman-teman ya. Jadi ada yang, "Oh saya mau masuk setelah itu saya hapus exchange," ya. Itu sebenarnya salah ya, ataupun, sebenarnya tuh gini, kenapa saya sarankan di step kelima ini kalian beli dan langsung open sale dan langsung kalian jual, supaya gini, supaya kalian itu rubah mindsetnya. Jangan kan sekarang kan ada kalau ada banyak holder sekarang, "Ah, saya mau beli ah, nanti, 5 tahun lagi baru saya buka exchange." Itu sebenarnya salah. Jadi kalau mau jadi holder di step kelima ini, jangan tentukan di tahun berapa kalian menjual aset,
Tetapi tentukan harga berapa kalian harus jual aset, teman-teman, ya kan? Contoh nih ya, saya kasih contoh nih. Ada yang beli Bitcoin di 2014, ya kan? Ah, saya mau jual di tahun 2023. Ketika dia jual di 2023 memang dia cuan, tapi alangkah baiknya kalau dia setting harga jual di 900 juta. Mungkin dia sudah cuan di tahun 2021. Itu maksud saya. Paham kan teman-teman? Jadi ketika kalian beli di step kelima tadi ya, ketika kalian sudah beli, kalian setting harga jual. Jangan kalian berpikir nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi baru saya buka exchange, hapus dulu nih. Salah. Jadi setting harga jual. Siapa tahu nggak sampai 3 derivatifnya ya. Iya kan? Jadi lengkap nih kita malam ini. Jadi kalau ada yang mau nanya, loh tapi kan saya bukan holder, ataupun saya main scalping." Ya, kalian bisa pakai cara mengatur emosi ya dan strategi yang disampaikan Koko Daniel. Jadi ini sangat-sangat lengkap saya rasa untuk diskusi malam ini. Nah, kalau di saya pribadi saya akan lebih ke, apa namanya, tensi kita menjadi seorang holder atau diamond hand, teman-teman. Jadi gini, kalau dari saya tuh mungkin teman-teman, anggap biasa ya kata-kata yang sering kita dengar sih sebenarnya. Mungkin kita pernah dengar pakai uang dingin, ya kan? Mungkin biasa, ya. Tapi kalau kita maknai dan kita terapkan, itu sangat-sangat bisa mengatur emosi kita, terutama psikologi kita akan lebih terjaga, teman-teman ya. Nah, saya punya tips nih buat kalian semua. Pertama, teman-teman ya, yang saya masuk ke pembahasan Kak Niki tadi ya, kita dior dulu ya, kita yakini dulu aset yang kita beli nih, oke? Ya, minimal ginilah, "Bang, gimana biar saya yakin dengan aset yang saya beli? Gimana biar saya yakin dengan aset yang saya hold?" Ya, pertama ya pasti kalian dior dulu, kalian sudah tahu teknologinya dan lain-lain dan minimal roadmap kalian kuasai lah ya, roadmap dari aset tersebut yang kalian, ingin beli ya. Nah, kalau kalian sudah tahu itu teman-teman ya, segalafat apapun kalian nggak akan terpengaruh ya. Itu dulu nih, ceritanya kalian belum masuk uang. Nah, kalau uang sudah masuk di aset itu otomatis tensi berubah, psikologi pasti berubah. Goyang dikit, kita otak goyang juga Bos, cut loss cut loss ya kan, biasanya gitu. Nah, kalian tahu tidak, pikiran cut loss datang ya, ketika kalian punya beban. Ya, secara kita bicara psikologi. Cut loss datang otomatis panik. Panik karena ada sesuatu ya. Kalau kalian panik berarti kalian belum menerapkan Dior di aset, berarti kalian belum percaya dengan aset kalian ya. Kalau kalian panik berarti kalian, belum Dior dengan aset itu, ya kan? Iya dong, kalau di psikologi kan gitu kan, ngapain panik kalau aset itu baik-baik saja gitu loh, toh mau long term. Ya. Jadi kalau dari saya tetap overall kalian pakai uang dingin ya, pelajari asetnya, pakai uang dingin, ya. Soalnya gini ya, kalau, pakai uang dingin tuh gini ya, mau terjadi apa-apa saja sudah nggak takut gitu loh, toh itu uang sudah siap hilang ya, iya kan? Terus kalau apa yang mau ditakutkan, saya percaya dengan aset saya. Siapa itu ya? Berisik banget tuh. Sorry ada yang open mic ya? Nah jadi gitu ya, sorry ya, sorry teman-teman ya. Jadi gitu ya, kita untuk kontrol emosi, untuk, manage, apa namanya, psikologi kita biar biar bagus ya, pakai uang dingin pelajari aset kalian ya. Karena kalau kalian yakin dengan aset kalian, itu akan aman-aman saja. Kalian nggak bakal kemakan fat, nggak bakal ya. Apalagi kalau kalian, pakai uang dingin, itu sudah perfect sekali teman-teman, nggak bakal ada yang bisa ganggu kalian ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Soalnya ya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh saya kasih contoh kecil saya kasih contoh kecil buat teman-teman semua. Teman-teman semua di sini mungkin 80% sudah pernah alami ya, yang sudah main, yang sudah invest kripto dari tahun 2020 lah ya, coba lihat ada nggak di situ aset terkecil kalian? Pasti ada dong, ya kan? Pasti ada aset terkecil. Nah, aset kalau kecil berar
aset kalau kecil ya, contoh nih ada yang aset cuma 100.000 ya, tapi tiba-tiba dari tahun 2020 sampai sekarang tuh wah, kenapa saya nggak tambah cuma 100.000 sekarang sudah jadi 1.000.000. Ya karena uang dingin Bos, karena cuma 100.000 di zaman itu. Jadi mau hilang nggak apa-apa gitu loh. Kita pakai konsep itu ya, jadi berapapun kalian masuk sudah siap rugi ya, itu dulu nih karena kita berbicara invest di kripto ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi akan aman-aman saja ketika kalian kuasai aset yang kalian beli dan kalian pakai uang dingin, kira-kira seperti itu. Atau kalau mau main aman jangan masuk banyak-banyak, titik. Kalau kalian mau aman nih ya, masuk aja 1.000.000 ya kan, dibagi jadi 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, ya kan. Pasti awet Bos, karena sedikit, mau WD sayang atau mau take profit itu sayang. Oke, kalau dari saya itu, maaf ya tapi tetap disclaimer on teman-teman ya, tetap Dior. Maaf ya, saya agak, Rambo ya. Kalau saya 2023 tetap bullish teman-teman ya. Kalau saya 2023 tetap bullish karena seperti yang, Ko Daniel bilang tadi ya, kondisi perbankan di kondisi keuangan di Amerika sedang goyang ya, terus, beberapa bank besar juga collapse, The Fed bingung ya, mau cetak uang, inflasi naik ya kan. Ya kan, nggak cetak uang, eee, berarti nggak bisa injek dong, ya kan. Karena The Fed cetak uang ini yang terakhir ini, cetak uang, $300 miliar ini harus, serahkan ke harus bantulah ya, harus nginjek ke 3 bank yang sedang collapse ya. Sedangkan kalau cetak uang ya, menambah inflasi ya. Jadi otomatis kenapa bull run menurut saya, karena otomatis kenaikan suku bunga itu akan sangat-sangat minim ya, karena maju kena, mundur kena The Fed ya. Jadi saya berpersepsi 2023 tetap bullish. Nah, untuk strateginya teman-teman ya, Dior ya. Tapi kalau kalian tanya, strategi apa yang kamu pakai Bang? Ini strategi saya. Jadi untuk saat ini kan market, kripto ya lagi low ya, lagi low, tidak seperti market ATH kemarin ataupun market sedang aja nggak nyampe ya, untuk kalau kita lihat volume ya, overall market ya. Saya sarankan nih bagi kalian yang, bukan saran sih ya, takutnya salah nih, ginilah anggaplah kalian bertanya ya, gini, ambil aset yang baru muncul di 2022, sorry 2022, 2023 lah ya. Karena kalau kita ambil aset-aset baru ya, tapi tetap Dior ya, untuk aset yang kalian beli itu seperti kembali yang saya bilang di awal ya, tetap kita pelajari dulu asetnya baru taruh uang di dalamnya. Nah, kenapa saya bilang harus beli aset yang lahir di 2022, 2023 ini teman-teman? Karena aset-aset ini lahir ketika volumenya kecil ya. Ketika volume ini kecil, bagaimana nanti ya ketika bull run ya atau ketika, volume overall, eee, kripto tinggi ya, otomatis mereka pumpnya akan lebih tinggi ya. Banyak, token-token dan koin-koin yang bagus ya, yang lahir di 2023 ini, di akhir 2022 ya. Mereka itu lahir di volume, di volume yang masih kecil, kira-kira gitu teman-teman. Jadi untuk, ketika kembali ke volume market standar, mereka bisa, apa ya, terjadi kenaikan lah ya di aset-aset itu, tapi tetap Dior. Tapi itu strategi yang saya pakai ya, saya lagi memilih nih aset-aset yang, saya kasih contoh satu ya, Arbitrum ya. Karena, saya kemarin airdrop pun saya nggak jual gitu loh ya. Orang bilang, "Wah saya nggak dijual." Iya nggak, memang saya nggak jual kok. Karena uang uang dikasih orang gitu loh, ya. Jadi saya beli aset yang baru muncul di volume yang lagi hancur kacau balau di 2023 ini, ya. Kira-kira gitu ya, pilih aset yang muncul, di tengah volume rendah ya, dan kenapa bullish, karena The Fed bingung ya, naikin suku bunga nggak bisa ya, karena kalau naikin suku bunga kan otomatis yang bank-bank yang mau collab ini kan tambah bingung ya, karena otomatis kalau naikin suku bunga nggak boleh cetak uang Bos ya. Jadi maju kena mundur kena. Jadi 2023 saya tetap bullish.